Kesetimbangan titik buhul. Baiklah, saya di sini menjelaskan bab 4 rangka batang. Di sini yang pertama yaitu kesetimbangan titik buhul. Untuk menentukan titik buhul, yang pertama sekali kita harus uraikan dahulu gaya-gaya batangnya. Yang kedua, hitung reaksi-reaksi pada batangnya. Yang ketiga, namai batang-batang dan titik buhul konstruksi itu. Yang keempat, buat perhitungan tanda negatif dan positif. Dan yang kelima, mulailah perhitungan. Gambar titik buhul seperti di sini. Di sini ada gambar titik buhul. Nah, di sini ada rangka batang A dengan B. Uraikan dahulu gaya-gaya setiap batangnya. Kita uraikan di titik A. Kalau diuraikan dari titik A seperti di sini. Dan hitung reaksi pada batang titik A di sini. Misalnya di sini ada sudut 30 derajat. Di sini misalnya dia terpengaruhi oleh pada gaya S1-nya. Dan buat perhitungan tanda negatif dan positifnya. Kalau ke arah sebelah kanan di sumbu X itu berarti positif. Dan kalau sebelah kiri di sumbu X itu berarti negatif. Dan kita mulai perhitungannya dari keseimbangan titik buhul, contohnya seperti piramida dan memiliki setiap gaya-gayanya dari S1 sampai S9. Di sini langkah pertama yaitu uraikan setiap batang-batangnya. Kita uraikan dari rangka A. Rangka A kita uraikan seperti ini dan memiliki sudut 30 derajat, dan di rangka A ini memiliki arah S2 dan S1. Yang pertama kita hitung yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat rangka A memiliki Na-nya 200 Newton, dan kita masukkan 200 ditambah S1 dikali sin 30 sama dengan 0. Hasilnya seperti ini, min 400 Newton. Kalau min yaitu ditekan. Dan kita hitung lagi yang di sigma Fx-nya. Di Fx-nya memiliki gaya S2 dan S1-nya. S1 yaitu cos 30 dan S2 di sini S2 ditambah S1 cos 30 sama dengan 0. S2 sama dengan min kali min yaitu plus, jadi 400 dikali setengah akar 3 yaitu 200 akar 3. Kalau plus yaitu ditarik. Kesetimbangan metode Ritter. Kita memasuki metode yang kedua yaitu metode Ritter. Metode Ritter ini sama dengan metode buhul, yaitu yang pertama kita uraikan setiap batangnya. Seperti di sini ada sebuah batang. Di sini batang A, ini batang B. Dan di sini memiliki titik tengahnya dan beban usahanya W sama dengan 100 Newton. Di sini memiliki sudut 30 derajat, dan di sini memiliki gaya NB, dan di sini memiliki gaya NA. Di sini kita uraikan yaitu dengan rumus metode Ritternya yaitu sigma M sama dengan 0. Panjang A dengan B kita misalkan 6. Langsung kita kalikan. W dikali setengah dikali 3 akar 2 dan seterusnya. Kesetimbangan metode Cremona. Metode ketiga yaitu metode Cremona. Metode Cremona yaitu mirip sekali dengan metode buhul. Yang pertama kita uraikan setiap batang-batangnya. Yang kedua kita kasih tanda positif dan negatifnya. Kita tentukan arah-arahnya. Seperti di sini sama dengan buhul, tapi di sini Cremona kita bisa digambarkan seperti ini. Di sini A, ini B, ini C, D, E, F, G, H. Setiap A ke F
memiliki gayanya S1, di sini S2, ini S3, ini S4, ini S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, dan S13. Untuk mendapatkan nilai di sini sama dengan titik buhul tadi. Contoh soal. Dalam penyelesaian Cremona ada beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan reaksi tumpuan yang terjadi. Sigma M sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma H sama dengan 0. Yang kedua, tentukan skala penggambaran, misal 1:100. Disarankan skala jangan terlalu kecil karena ketelitian metode Cremona tergantung pada skala yang digunakan. Yang ketiga, analisis gaya dimulai dari simpul yang maksimal mempunyai 2 batang, yang belum diketahui gaya batangnya. Yang terakhir adalah inventarisis. Gaya-gaya pada simpul tersebut harus sesuai jarum jam, dimulai dari gaya yang paling awal, diketahui besarnya. Berikut adalah contoh soal dari Cremona. Diketahui rangka batang dengan P1 50 Newton, P2 100 Newton, P3 100 Newton, P4 100 Newton, dan P5 50 Newton. Yang tadinya NA dan NB belum diketahui. Untuk mengetahui nilai NA dan NB, maka jumlah seluruh P ditambahkan, seperti 50 ditambah 100, ditambah 100, ditambah 100, dan ditambah 50 yang hasilnya adalah 400. Untuk mengetahui NA dan NB, maka 400 tadi dibagi 2. Jadi, NA sama dengan 200 Newton dan NB 200 Newton. Ingat, gaya yang menjauhi titik simpul adalah gaya tarik dengan simbol plus. Yang kedua, gaya yang mendekati titik simpul adalah gaya tekan yang disimbolkan dengan min. Di gambar terdapat ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H. Setiap titik buhul minimal 2 batang yang tidak diketahui. Di titik A terdapat NA yang sudah diketahui dan P yang belum diketahui adalah 5 dan 1. Di C yaitu terdapat 1 yang sudah diketahui dari nilai A dan 9 dan 2 yang belum diketahui, dan seterusnya yang sudah saya tandai dengan tanda merah. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai yang ada pada buhul A, yaitu kita mencari S1 dan S5. NA dan P1 sudah diketahui dari gambar yang kita lihat tadi. Rumus yang kita gunakan adalah sigma Fy sama dengan 0. NA yang ke atas berarti nilainya positif. P1 yang ke bawah artinya min, dan S5 juga min. NA yang nilainya 200, P1 50, dan S5 sin 30. Kenapa sin 30? Dikarenakan pada rangka batang yang sudah kita ketahui soal tadi, sudutnya adalah 30. Dan karena ke atas adalah sin. Di sini sin dan di sini cos. Jadi S5 sin 30 derajat. 200 dikurangi 50 sama dengan 150 ditambah S5 setengah sama dengan 0. Setengah S5 sama dengan 150. S5 sama dengan, di sini min ya. Jadi S5 sama dengan min 300. Min 300 berarti ini adalah tekan. Kemudian kita akan mencari nilai S1. Dari rumus kita bisa lihat sigma Fx sama dengan 0. Jadi S1 yang arahnya ke kanan berarti positif, dan S5 cos 30. Jadi S1 sama dengan S5 yang tadi nilainya min 300 diubah ke posisi kanan jadi plus. 300 dikali setengah akar 3. Jadi S1 sama dengan 150 akar 3. Yang selanjutnya adalah kita lihat buhul C.
yang terdapat pada di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ada buhul C. Kita gambar seperti ini gambarnya. S9 sudah diketahui karena tegak lurus, yang berarti nilainya adalah 0. S1 ke kanan dan S2 ke kiri. Jadi S1 dikurang S2 sama dengan 0. S1 sama dengan S2. S2 sama dengan 150 akar 3, yaitu tarik. Dan ini juga tarik. Kemudian pada buhul F kita lihat di buhul F ada seperti ini dan seperti ini. Jadi kita misalkan di sini ada garis. Jadi ini, seperti ini dan gambarnya seperti ini. Nah, karena rangka batang ini sudutnya 30, berarti di sini adalah 60. Jadi kita jabarkan S6 di sini cos 30, S6 sin 30, S10 sin 60, S10 cos 60, S5 cos 60, dan S5 sin 60. Karena S5 sama dengan S10, jadi S10 sama dengan min 300, sama yang kita cari di sini tadi. Dikarenakan semua segitiga ini sama. Jadi nilai S5 sama dengan S8, S5 sama dengan S10, S12 sama dengan S8, S9 sama dengan S13, S1 sama dengan S2, S3 sama dengan S4, dan seterusnya. Jadi kita lihat dari sini, kita jabarkan rumus hingga mendapatkan S6 sin 30 dikurang S10 cos 60 dikurang S5 cos 60 dikurang P2. S6 setengah ditambah 300 kali setengah ditambah 300 kali setengah dikurang 100 sama dengan 0. Setengah S6 ditambah 150 ditambah 150 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 200. Kita pindahkan ke sisi kanan, jadi min. Jadi S6 adalah min 400, yaitu tekan. Karena kerangka batang ini adalah segitiga yang sama, segitiga AD sama dengan segitiga DB. Ini sama dengan 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 ini, dan seterusnya. Jadi dapat simpulkan dengan tabel S1 sama dengan S2, S5 sama dengan S10, S12 sama dengan S8, S3 sama dengan S4, S6 sama dengan S7, S9, S13, dan S11 itu sama. Jadi ini adalah hasil dari rangka batang yang sudah kita hitung.